Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang sekitar masih ada yang kelaparan. Dikatakan tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam keadaan kenyang itu tetangganya kelaparan. Harta yang sejati itu adalah yang disedekahkan. Dia akan menjadi amal yang menemani kita di kuburan nanti dan di akhirat kelak. Jadi tiket kita ke surga. Dan sebenarnya bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Tadi Mas Adit bacakan ayatnya. Al-Baqarah 261. Bukan 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Seperti benih yang ditanam, tumbuh 7 batang. Dan dari 7 batang itu masing-masing tumbuh 100 buah, sehingga total 700. Masya Allah. Kata Allah yang akan dikembalikan kepada kita. Karena in ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Jangan menganggap zakat ke Allah. Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Jadi zakatmu, sedekahmu, infakmu itu untuk dirimu sendiri sebenarnya. Kalau saya tuh niat dari awal, dari pertama kali merantau sekalipun saya punya niat, saya tidak mau mencari benar, saya mau cari baik. Saya mau belajar baik dan saya mau berbuat baik. Yang saya cari di dunia ini adalah baik, bukan benar. Karena saya merasa saya orang bodoh, saya tidak sekolah, jadi saya tidak mau cari benar. Berarti sekarang udah ada 5 dan terus akan bertambah 7 dan akan terus bertambah. Ya bismillah aja, mudah-mudahan selagi saya masih hidup ataupun saya nanti meninggal dunia, mudah-mudahan harapan saya rumah makan gratis ada di seluruh dunia, di mana-mana. Karena saya ingat terus pesan baginda Nabi SAW, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang sekitar masih ada yang kelaparan. Dikatakan tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam keadaan kenyang itu tetangganya kelaparan. Sumbernya tadi ya udah min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga. Iya. Tapi selama ini memang ya donasi dari orang-orang itu. Jadi konsep rumah makan gratis itu tidak mencari donasi. Sumbernya murni dari orang yang memberi. Ya, jadi gini. Bukan ada misalnya usaha gitu untuk. Kita ada usaha. Oh ada. Ada usaha. Kita ada usaha. Kita jualan sabun, jualan merotal, jualan parfum, jualan baju gitu. Nah, jadi dari awal itu, jadi gini, kalau misalkan ada orang yang mau bangun rumah makan gratis, umpama ya, gitu. Itu saya ingatkan lagi. Tujuan kita bukan cari donatur, bukan cari donasi. Tapi tujuan kita itu sedekah ikhlas. Ini enggak dalam 5 tahun dari 2016 ada momen-momen yang bikin Mas Adit semakin merasa mantap dengan pilihan ini, yang bikin iya ini emang ada. Sering terjadi sesuatu yang aneh. Pagi-pagi saya belanja sama istri naik motor ke pasar. Begitu pas sampai pasar, saya beli ayam yang kecil-kecil, yang bukan yang besar-besar. Saya beli 10 ekor. Kak, masih ada sisa uang belanja? Masih sayang. Masih ada berapa? 50.000. Pengen beli centong sama baskom katanya. Ya udah yuk kita mampir ke toko perabotan. Saya gantungin sayur-sayuran sama ayam di motor. Terus saya masuk ke toko perabotan. Begitu saya beli centong sama baskom, kembali ke motor, ayamnya hilang. Depan toko orang itu saya bolak-balik, maju mundur, maju. Saya bingung. Nah, kacau. Masak apa saya hari ini? Terus saya ngomong ke istri, terus gimana nih yang? Udahlah ikhlasin aja, yuk kita pulang. Begitu pas saya mau pulang, saya ingin kunci motor, starter, nggak hidup. Akhirnya, yang kamu duduk di depan, aku yang dorong, bilang gitu. Pas kita mau pulang, ada ibu-ibu manggil saya. Mas, tunggu mas, bentar mas. Ya kenapa bu? Tadi saya lihat muter-muter di depan toko saya. Kenapa ya? Ada kehilangan apa? Katanya. Hilang ayam bu. Saya bilang. Iya. Kok hilang ayam katanya gitu? Ayam hidup, ayam sudah dipotong-potong gitu. Gantung di motor, tiba-tiba hilang. Itu padahal itu ayam buat sedekah, saya bilang. Buat rumah makan gratis. Yuk ikut saya aja yuk, katanya. Nggak apa-apa ikut saja. Setelah saya ikut, diajak ke tempat toko ayam yang saya beli ayam tadi. Nah, terus ibu itu bilang, hilang ayam berapa mas? 10 bu. Tolong potongin ayam yang besar-besar ya, 12 katanya. Dikasihin ke saya. Nah, saya kembali ke motor. Saya gantung, saya bilang ke istri, Dek dikasih ibu tuh ayam dek. Jumlahnya 12. Terus saya tuh lupa kalau motor itu mogok. Posisi istri saya sudah berdiri di motor. Saya langsung duduk di motor, saya ini kunci, saya starter, hidup.
Iya, kata istriku, Allah tuh baik banget katanya. Cara Allah mau kasih kita rezeki katanya. Iya. Dengan cara kita diuji katanya gitu. Iya. Ya kita sabar dan kita ikhlas, akhirnya Allah kasih lebih. Ya, ada satu kisah dari yang biasanya dinisbatkan kepada Imam Hasan al-Basri, seorang sufi. Jadi pernah ada tamu ke rumahnya 10. Kemudian Imam Hasan hanya punya satu suguhan, mungkin sepiring nasi, katakanlah. Kemudian sedangkan tamunya 10. Maka kemudian kata Imam Hasan, saya akan menjalankan apa yang dijanjikan oleh Nabi. Satu sedekah akan digantikan dengan 10. Kemudian beliau mencari orang yang berkebutuhan, pengemis, diberikan makanan itu. Udah, ngobrol sama tamunya. Ngobrol sama tamunya dan tidak lama ada orang yang ngantar makanan ke Imam Hasan, jumlahnya 10. Masya Allah. Karena niat dan keyakinan yang kuat sebagai atas janji dari Allah dan Rasulnya. Jadi justru sebenarnya bersedekah sebagai bentuk syukur itu justru untuk memperbanyak, bukan untuk mengurangi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan Allah tambah. Jadi ya kita terinspirasi bahwa apa yang dilakukan Mas Adit akhirnya bukan hanya memberikan keuntungan bagi orang lain, tapi memberikan kebahagiaan kepada Mas Adit dan keluarga. Sebagaimana yang tadi cerita, akhirnya umroh, menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Ini enggak, Mas Adit, pernah enggak ada ujian-ujian yang bikin Mas Adit berpikir, wah kayaknya ini kalau saya bikin rumah makan berbayar, ya saya kan juga kaya. Ya tetap sedekah sih, kan kadang ada tuh cara setan masuk ke kita. Atau bahkan caranya yang lebih ekstrim, biasanya setan kalau nggak bisa bikin kita melakukan dosa, setan akan membuat kita merasa mulia. Nah, ada nggak ujian-ujian seperti itu, Mas Adit? Iya, kalau misalkan saya nggak punya uang sama sekali sih pernah. Ada gitu. Tapi tetap saya jalani. Tapi kalau merasa takut atau sampai mau tutup ya kan, itu belum pernah. Karena saya dulu belajar. Saya belajar tentang manusia dan jin dan setan. Apa aja sih yang ada di dunia ini itu saya pelajari. Ya dapat ilmu dari pengalaman aja. Kalau setan kan memang tugasnya nakut-nakutin manusia. Iya. Jadi kalau ditakut-takutin ya jangan takut gitu. Kalau Mas Adit misalnya rumah makannya nih yang ada sekarang 5 diubah jadi bisnis murni, artinya kan kaya Mas Adit. Dan itu halal kan, artinya kalau bikin bisnis rumah makan halal. Nggak ada godaan-godaan itu. Alhamdulillah enggak. Malah saya pengen lebih banyak lagi malah. Yang gratis. Iya, saya tuh pengen malah satu rumah makan gratis 10.000 orang. Kepengin saya lebih banyak lagi. Tapi kan sekarang PPKM darurat, nggak bisa rame-rame. Nah di tengah PPKM tuh gimana Mas Adit? Wah nangis kan saya. Sekarang susah orang. Saya pernah nangis. Bener demi Allah itu saya nangis. Kenapa? Gara-gara rumah makan gratis mau ditutup. Pak Lurah datang, Pol PP datang, rumah makan gratis. Padahal justru ini yang dibutuhkan. Iya, nangis saya bener. Kenapa saya nangis? Coba deh tanya yang makan di rumah makan gratis itu siapa? Mereka itu siapa? Tinggalnya di mana? Datang ke rumah mereka, lihat kondisi dan keadaan mereka. Salah satu aja. Itu saya pernah salah satu orang saya panggil sini, saya tanya, Bu, setiap hari saya lihat datang ke sini bawa gendong anak, suaminya kemana? Suami saya pergi Pak, sudah berapa lama pergi? Sudah 10 bulan. Perginya kenapa kok pergi gitu? Nggak tahu, tiba-tiba pergi katanya mau cari kerjaan. Sudah 10 bulan ini nggak pulang-pulang gitu. Dikasih duit nggak, dikirimin duit nggak? Nggak sama sekali Pak katanya gitu. Ya Allah gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang orang tukang parkir kena corona. Setelah ketularan positif corona, dia isolasi mandiri. Dia rumahnya ngontrak. Nggak punya uang sama sekali buat bayar kontrak. Karena setiap hari dari parkiran uangnya. Betul. Nah kebetulan tetangganya dia tuh yang suka makan di rumah makan gratis. Cerita ke saya. Nah, saya bilang, yuk kita datang ke sana yuk. Saya bilang, sebentar. Ini nggak usah dibikinin konten, nggak usah. Saya bilang gitu kan ke teman-teman yang lain. Jangan saya bilang. Biar dia nggak tahu siapa saya bilang. Kamu kan kenal dia, kenal tetangga kan tetangga. Saya percaya sama kamu ya. Saya ambil uang, semua uang di kantong saya, tolong titipin buat dia bayar kontrakan, buat dia makan semuanya. Itu saya kasihin. Saya bilang. Dia sering saya lihat parkir jadi Pak Oga gitu. Iya. Di pinggir jalan gitu kan. Nah, itu. Saya kasihin.
Pas saya pulang ke rumah, ada mobil Fortuner parkir. Di rumah. Polisi, mobil Fortuner, plat polisi gitu. Ngapain dia? Nggak tahu ngapain. Begitu saya pulang, Mas Adit ya, pakai baju dinas, deg-degan saya. Iya. Waduh, kasus ini, kasus kerumunan takutnya. Iya. Saya deg-degan gitu. Begitu saya nih, Mas Adit, saya dinas di Bogor katanya. Namanya nggak saya sebut ya. Iya. Nurunin semua beras yang ada di mobil. Dikasih beras beton-ton saya. Masya Allah. Untuk rumah makan gratis. Iya, itulah. Setiap kali kita ngasih sesuatu ke orang, Allah kasih sesuatu ke kita. Pasti. Itu yang dipegang erat dan diajarkan oleh ayah saya. Intan surullah yang surukum. Kalau kamu bantu Allah, artinya bantu orang-orang yang diciptakan oleh Allah dan dicintai oleh Allah, maka Allah akan membantu kamu. Ayah saya seumur hidup gak bekerja. Masya Allah. Tapi Allah bantu dia dengan salah satu rumah warisannya itu ada sarang walidnya. Jadi gak usah kerja, tinggal ngambil dari sarang walid. Masya Allah. Karena dia kerja datang sendiri rezeki. Datang sendiri. Masya Allah. Karena selama 40 tahun dia ngurus lembaga pendidikan, sosial, dan lembaga kesehatan. Jadi diurus selama 40 tahun nggak digaji, akhirnya ya digaji sama Allah. Jadi siapa yang minta gaji ke manusia, ya dapat gajinya dari manusia. Tapi yang minta gaji kepada Allah, walaupun sedikit, entah kenapa cukup aja. Nah ini ada kisah. Karena ada berkahnya. Masya Allah. Ini kisah saya ini tidak masuk di akal. Ah. Jadi saya masak ayam, itu waktu itu saya masak 30 ekor. Okay. 300 potong. 300 potong pakai dandang yang besar itu. Yeah. Tiba-tiba gasnya habis. Gasnya habis. Yeah. Saya masuk kamar, Dek minta duit Dek gitu. Beli gas. Oh, udah nggak punya duit lagi Bi katanya gitu. Coba buka di celengan Daud, celengan anak saya. Saya bongkar, nggak cukup. Duit logam-logam itu nggak cukup. Nggak cukup. Ya udahlah kalau ngutang aja di warung gitu kan. Mau ngutang gas di warung, saya tenteng. Orang warung ngomongnya gini, habis Pak katanya gitu. Padahal saya lihat ada tuh gas. Yeah. Jawabnya habis. Saya mau ngutang. Karena mau ngutang. Nah, akhirnya udah saya pulang ke rumah. Begitu pas saya mau pulang, lagi ngenteng gas itu, tiba-tiba ada mobil Avanza. Saya ngasih tin. Buka kaca, Mas Adit. Oh iya Pak. Wah, kebetulan nih ketemu nih katanya gitu. Saya mau ke rumah Mas Adit katanya gitu. Kemarin saya WA kok nggak dibalas-balas, nggak punya kuota internet saya bilang. Mas ini Mas, ya kenapa? Itu kenapa tuh bawa gas? Saya malu ngomong mau ngutang. Yeah. Mau beli gas saya bilang itu habis gasnya. Pas belum beli kan? Belum. Lihat belakang. Saya lihat. Kenapa? Itu gas semua. Mau saya sedekah kemarin gas. WA. Mas Adit ada nggak di rumah? Saya mau nganterin gas. Katanya gitu. Disumbang gas 10 tabung itu yang besar-besar yang warna biru itu. Iya. Ada isinya. Jadi saya cuma butuh 1, Allah datangkan 10. 10. Nah, itu kan nggak masuk di akal. Kok saya butuh gas, ya? Dia bawa gas. Ya. Nggak masuk di akal orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman itu sangat masuk akal. Karena memang begitulah janji Allah. Tadi hilang ayam 10, Allah ganti 12. Iya. Ini butuh gas cuma 1, Allah kasih 10. Allah kasih 10. Enggak, ini gas loh. Kayak kalau misalkan orang ya mau nyumbang kan biasa nyumbang duit. Duit, iya. Nyumbang beras, ya kan? Sayur-sayuran. Kok bisa ke dia gitu? Iya. Kepikiran dia. Iya. Dia mau datang mau nganterin gas ke rumah makan gratis. Nah itu. Ya itu komunikasi yang dibangun oleh Allah. Artinya kemampuan pola pikir manusia itu kan terbatas. Iya. Tapi kan itu hidayah dari Allah ya. Masya Allah. Nah, Mas Adit, ada sahabat cahaya yang nanya-nanya, kita bacain ya. Ini dari Sofia_adanya. Nah, Allah kan sudah berjanji untuk memberi kita semua rezeki. Tapi kenapa masih saja ada orang yang mati karena kelaparan? Begini, Allah menjanjikan rezeki bagi siapa saja yang berusaha. Bukan bagi semua orang tanpa usaha. Tidak ada orang yang mati kelaparan kalau dia berusaha. Meskipun dia seorang yang tidak menyembah Allah sekalipun. Karena itu adalah rahmannya Allah. Kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kelaparan bisa jadi karena dia tidak berusaha. Atau karena kezaliman orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Sehingga kemudian dia bisa jadi mati kelaparan di dunia
tapi di akhirat dia akan mendapatkan kemuliaan. Karena dia adalah orang yang terzalimi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Baik terzalimi karena diabaikan, tidak diberi zakat, atau terzalimi karena hartanya dicuri, dikorupsi, dirampas, dicuri, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya, kalau orang berusaha, maka ia pasti akan mendapatkan rezeki. Tidak ada satu hewan melata pun, kata Allah dalam Al-Quran, yang tidak Allah jamin rezekinya. Jadi semua telah terjamin rezekinya. Tinggal kemudian usaha. Ya kalau nggak usaha, mati kelaparan, ya iya. Karena memang nggak usaha. Karena Allah tetapkan bahwa setiap rezeki itu bagi orang yang berusaha. Bahkan berusaha tidak mesti secara fisik. Bisa jadi berusaha secara batin dengan berdoa, ya Allah datangkanlah orang baik kepada saya, datangkanlah zakat, infak, sedekah kepada saya. Itu adalah usaha. Jadi kelaparan hanya bagi orang yang tidak berusaha atau lantaran satu sistem masyarakat yang menyebabkan ada orang-orang zalim dan terzalimi. Tapi jangan risau, mereka yang terzalimi ada Allah yang melindungi mereka, karena Allah yang menjaga mereka. Dan ketahuilah bahwa kehidupan tidak hanya di dunia, bahkan yang sejati bukan di dunia, tapi ada akhirat, dan itu yang sejati, dan semua akan dihitung. Siapa yang zalim, siapa yang terzalimi, semua akan ada perhitungannya di sisi Allah secara presisi, secara adil. Nah, terakhir nih Mas Adit, saya ingin tayangan ini bukan hanya jadi tontonan yang bernilai tuntunan, tapi juga memberikan vibes yang positif. Artinya bisa menggerakkan orang untuk menjadi Mas Adit yang lain. Apa yang sekiranya bisa menjadi modal untuk orang menjadi seperti yang dilakukan oleh Mas Adit? Apa yang harus dimiliki? Ya, kalau saya memiliki 4 pilar. 4 pilar saya ya. Yang pertama jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada Allah. Jujur. Yang pertama jujur. Yang kedua disiplin. Yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat peduli. Jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Betul. 4-4-nya nggak boleh. Salah satu aja nggak boleh. Apa 3 salah satunya nggak boleh. 4-4-nya harus. Karena gini, jangan pernah kita mengaku beragama, ya, paling beragama, atau punya agama, atau punya Tuhan, atau punya keyakinan. Jangan pernah mengaku apabila tidak peduli terhadap sesama. Karena yang saya pelajari secara umum ya, agama itu mengajarkan tentang kepedulian. Ini ada 2 kisah, yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Yang satu ahli ibadah tapi masuk neraka. Yang satunya ahli ibadah tapi masuk surga. Nggak tapi kalau masuk surga ya ahli ibadah. Nah, dia ahli melakukan kezoliman, ya. Nah, dia terkena fitnah, berzina, yang mana sudah diponis oleh banyak orang. Wah, dalam keadaan habis berzina mati, bisa masuk neraka dia. Tapi dia masuk surga. Karena? Nah, ini saya ceritakan. Satu, ada wanita solehah, dia sholat 5 waktu, dia baca Quran, dia puasa, dia bersedekah, dia banyak melakukan ibadah. Tapi takdirnya dia mati, masuk neraka. Sampai dia bertanya sama Allah, ya Allah kenapa saya mati masuk neraka? Saya sudah sholat 5 waktu, puasa, bayar zakat, infak, semua ibadah sudah saya lakukan. Kenapa saya mati masuk neraka? Dijawab sama Allah, semua penduduk langit dan bumi menjadi saksi kezolimanmu. Kamu mengurung seekor kucing, tidak dikasih makan sama sekali, sehingga kucing itu ngeong 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 ngeong. Suara kucing itu terdengar oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan ada di bumi. Itulah yang menyebabkan kamu masuk neraka. Artinya kita tidak boleh zolim kepada siapa saja, tidak boleh tidak peduli kepada siapa saja, tidak boleh. Kita harus peduli kepada siapa saja dan tidak boleh berbuat zolim kepada siapa saja. Nah, itu. Nah, ada satu lagi, seorang ulama 60 tahun dia beribadah. Satu kali dia terkena fitnah, dia berzina dan ketahuan, hingga dia diusir dari tempat itu. Karena dia seorang ulama, dia berzina dan ketahuan, hingga akhirnya dia diusir. Sepanjang jalan dia usir, dia jadi seorang musafir,
miskin, tidak punya apa-apa, dengan pakaian yang kudal, gitu. Dia terlihat pucat dan kelaparan, hingga akhirnya ada seorang yang kasihan sama dia. Dikasihlah sepotong roti. Setelah dikasih sepotong roti, dia terima, karena dia sangat lapar melihat sepotong roti itu, sampai tidak nafsu untuk makan itu sepotong roti. Dia dipertemukan oleh Allah dengan seseorang yang kelihatan lebih lapar lagi Dari dia. Dikasihkanlah sepotong roti itu ke orang itu. Setelah dikasih, dia mati kelaparan. Allah turunkan malaikat. Malaikat timbang. Mana yang lebih banyak? Amal ibadah selama 60 tahun atau dosa maksiat zina yang dia lakukan? Ternyata ibadahnya kalah dengan zinanya. Setelah dia zinanya itu, malaikat yang mau bawa dia ke neraka, nanti dulu ditimbang lagi. 6 dosa zina ditimbang dengan sedekah sepotong roti. Mana yang lebih berat? Ternyata sedekah sepotong roti lah yang lebih berat, menyelamatkan dia dari api neraka. Karena ibadah 60 tahun itu kembali lagi, gitu. Kembali lagi dengan keikhlasannya dia bersedekah, hingga akhirnya lebih berat timbangan dia sedekah itu. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang di zaman tabi'in atau di zaman tabi'at tabi'in, namanya Ali Al-Muwaffaq. Dia berada di mimpi seorang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, bahwa dia naik haji. Abdullah bin Al-Mubarak ini sedang haji, kemudian mimpi semua jamaah haji gak ada yang diterima hajinya kecuali Ali Al-Muwaffaq. Dia bangun, dia cari Ali Al-Muwaffaq itu, karena di mimpinya ada di Damsyik. Ketemu Ali Al-Muwaffaq, kamu kemarin pas haji ngapain? Hanya kamu yang hajinya diterima. Kemudian kata Ali Al-Muwaffaq, saya bahkan gak haji. Terus kok bisa? Kata dia, saya 30 tahun sebagai tukang sol sepatu, ngumpulin sedikit demi sedikit untuk berangkat haji. Tapi menjelang keberangkatan haji, saya mengetahui ada tetangga saya umur 70 tahun dengan 6 anak yang kelaparan. Akhirnya semua dana haji itu saya berikan kepada dia dengan ikhlas, dan saya gak jadi berangkat haji. Tapi justru meskipun secara fisik dia tidak berangkat haji, dalam mimpi Abdullah bin Al-Mubarak, dia berangkat haji, menjadi satu-satunya jamaah haji yang diterima, yang dimabrurkan oleh Allah, dan memabrurkan semua jamaah haji yang lain Allah pada saat itu. Saleh secara ritual, saleh juga secara sosial, karena Allah bersemayam di perut-perut orang yang kelaparan, di rumah-rumah yang terancam runtuh, dan di suasana-suasana di mana orang membutuhkan bantuan. Itu obrolan saya dengan Mas Adit. Terima kasih Mas Adit. Semoga lancar rumah makan gratisnya. Semoga juga terus bertambah dan terus berkembang di tadi rumah tahfidz, kemudian supermarket gratis, kemudian lain sebagainya. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita, dan minimal kalau kita belum bisa sedekah berupa makanan, bisa sedekah dengan share video-video inspiratif seperti ini. Siapa tahu video yang Anda share akan bertemu dengan seorang yang akhirnya membantu orang lain, dan akhirnya Anda juga mendapatkan pahala dari hal itu. Jadi jangan lupa share, komen, dan like, serta subscribe dan nyalakan lonceng untuk video-video di Cahaya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.